Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi line up dari Pantasat, yaitu Pantasat HD 2008, merupakan STB untuk televisi digital, bukan merupakan receiver untuk parabola. Merupakan generasi terbaru dari Pantasat ini. Harga di pasaran sudah terjangkau sekali saat sekarang ini ya, hanya di 120-an ribu rupiah saja. Walaupun mungkin masih ada yang menjualnya di atas 180-an ribu rupiah. Seperti biasa, untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Untuk fitur-fitur yang ditawarkan, di mana untuk Pantasat HD 2008 ini dia juga mendukung HEVC H265, merupakan kabar baik tentunya bagi teman-teman yang hobi nonton film, mendownload film, karena tuh kebanyakan filenya itu formatnya adalah HEVC H265 ini. Nah, apakah mendukung 10 bit atau 8 bit nanti akan kita cobakan, karena di sini tidak ada keterangannya. Ada aplikasi YouTube, IPTV dapat terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle. Kemudian untuk resolusinya mendukung 10p Full HD atau 1080p Full HD, dapat merekam tayangan yang sedang tayang atau yang sedang ditonton. Ada juga aplikasi Megogo. Untuk Megogo ini tidak semua STB memilikinya, namun di HD 2008 ini sudah disertakan. Untuk fitur lain dan spesifikasinya teman-teman dapat lihat di bagian ini. Ini merupakan spesifikasi atau fitur yang terdapat pada Pantasat HD 2008. Baik, selanjutnya kita akan buka ya. Kita lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Tidak ada buku petunjuk atau user manual dan tidak ada juga kartu garansinya. Maka ini biasanya adalah garansi personal dari seller saja. Ya mungkin ya selama 1 minggu saja sih ya. Silakan nanti negosiasi saja dengan seller di mana teman membelinya. Nah, ini merupakan kabel RCA sudah disertakan dalam paket penjualan, tidak ada kabel HDMI. Jadi kabel HDMI-nya harus dibeli secara terpisah. Kemudian ada remote controlnya, sudah pasti simpel saja sih desainnya ya. Terkesan murahan karena memang harganya memang murah begitu ya. Namun walaupun kesannya atau desainnya simpel seperti ini, materialnya adalah plastik, namun tidak perlu khawatir, untuk tombol-tombolnya ini sangat nyaman sekali pada saat kita tekan. Jadi ini ya saya suka ya dengan tombolnya, namun untuk desain dari remote controlnya ya terus terang saya tidak suka. Untuk baterai dia menggunakan 2 buah baterai AAA, akan tetapi tidak disertakan dalam paket penjualan. Jadi untuk remote ya biasa-biasa saja, namun beruntungnya untuk tombol-tombolnya enak pada saat kita tekan. Dan ini merupakan STB dari Pantasat HD 2008 tersebut, dan ini materialnya terbuat dari besi atau metal. Kemudian di bagian sisi bagian atas ini terdapat ventilasi udara yang sangat banyak sekali. Ukurannya ini ukuran jumbo ya, bukan merupakan ukuran kompak seperti kebanyakan STB-STB yang pernah kita review. Lalu di bagian samping kanan dan di bagian samping kiri juga terdapat ventilasi udara. Tidak itu saja, juga terdapat pada sisi bagian bawah. Jadi tidak perlu khawatir akan terjadi overheat, harusnya ini adem ya. Nanti akan kita coba, kita ukur suhunya setelah kita nyalakan beberapa saat. Lalu ini merupakan pada front panelnya. Nah, ini pada front panelnya ini desainnya sih simple, keren ya. Simple tapi keren, mantap. Saya suka dengan desain simple seperti ini. Dimana di sini terdapat tombol powernya, kemudian ada tombol menunya juga, ada tombol OK, tombol atas bawah, kemudian kiri kanan. Jadi tombolnya ini cukup lengkap atau sangat lengkap. Jadi tidak perlu khawatir kalau remote rusak maka ini nggak bisa dipakai, nggak perlu khawatir seperti itu. Karena pengoperasiannya tanpa menggunakan remote control pun ini masih tetap bisa kita pakai. Nah, ini merupakan bagian-bagian lain pada bagian front panel ya, ada tulisan HD 2008, YouTube dan seterusnya. Dan ini merupakan pada bagian belakangnya. Pada bagian belakang di sini terdapat main switch, yang ini tidak semua STB memiliki main switch seperti ini. Kemudian terdapat juga port RCA untuk televisi tabung. Port USB, jika kita perhatikan port USB yang kita dapatkan hanya satu saja ya. Di bagian depan tidak ada port USB-nya. Nah, jadi ada satu saja pada sisi bagian belakang. Mudah-mudahan saja ini sudah mendukung untuk menggunakan USB hub. Sehingga kalau butuh lebih dari satu port USB bisa kita tambahkan. Nanti akan kita cobakan. Lalu ada juga port HDMI-nya dan ini RF in. Kita hubungkan nanti ke antena indoor ataupun outdoor ya. Antena biasa tuh, antena biasa, antena televisi biasa saja. Kita pasangkan nanti di sini. Di bagian bawah kita lihat lagi tidak terdapat pad yang terbuat dari karet ataupun busa.
Namun jika ingin, teman-teman bisa menambahkannya saja. Ya, mungkin bisa diambil dari potongan karet ataupun busa yang dimiliki. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya fitur-fitur yang dimiliki oleh Pantasat HD 2008 ini. Namun saya udah suka nih karena dia mendukung HEVC H265. Kita lihat apa kelebihan dan kekurangannya, mudah-mudahan saja ini sesuai dengan ekspektasi kita. STB ini hanya beda model saja dengan Pantasat HD99 yang sebelumnya pernah kita review. Bagi yang belum sempat untuk menontonnya, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Menarik untuk direview karena STB ini termasuk salah satu STB termurah yang mendukung HEVC 10 bit, kualitas gambar tajam dengan suara Dolby Audio. Berikut perbandingannya dengan Pantasat HD99. Untuk kualitas video dan audio di mata dan telinga saya terlihat dan terdengar sama persis. Dan berikut perbandingannya dengan HD 6800. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi Pantasat HD 2008. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja, membuat pengguna tidak dapat memasang USB WiFi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, terdapat di semua sisi, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 37,3 derajat Celcius. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat. Namun agar lebih aman, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Tidak ber-SNI dan tidak memiliki fitur EWS. Dapat dilihat pada pilihan menu tidak terdapat opsi untuk memasukkan kode pos. Tidak ada delay pada respon remote control. Tombol enak namun sayang ukuran tombol terlalu kecil. Tidak memiliki fitur infrared learning function atau copy tombol, sehingga tidak dapat digunakan sebagai remote control televisi. Tampilan booting cukup eye-catching. Terdapat tulisan Pantasat dengan background pegunungan bersalju. Sangat cepat, kurang dari 10 detik. Bogor. Kemudian saya berikan data tersebut ke Bapak Wali Kota. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Montage pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap, namun tidak terdapat informasi bor serta persentase kekuatan dan kualitas sinyal. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya. Untuk semua MUX terbaca adalah sama, seperti yang terlihat ini. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Namun untuk MUX rendah seperti Viva Group di lokasi saya, dapat di-lock dengan baik, hanya dengan menggunakan antena biasa saja yaitu push-on, dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik dapat dilihat di link di pojok kanan atas video ini. Dengan begitu dapat dikatakan tuner STB Pantasat HD 2008 cukup sensitif, tidak kalah dengan STB lain dengan harga yang lebih mahal. Berbeda dengan STB chipset SunPlus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mod perpindahan ini, terdapat pilihan mod black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 16 kelompok. Untuk kelompok favorit ini, sayangnya tidak dapat untuk di-rename sesuai keinginan pengguna. Namun, channel tersebut dapat untuk diurutkan dan namanya juga dapat untuk di-rename. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Ratusan ribu orang berkumpul di lapangan Ikada. Mereka tetap bertahan di lapangan Ikada. Sama dengan STB yang lain, Pantasat HD 2008 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu.
Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Menu STB ini identik dengan Pantasat HD99 dan mirip dengan TNT Star TG-X20 menggunakan chipset yang sama yaitu Montage. Pada pilihan channel list terdapat banyak pilihan. Pilihan channel list berfungsi untuk manajemen channel, seperti untuk mengurutkan dan lain-lain. Terkait dengan manajemen channel, untuk STB menggunakan chipset Montage, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Dengan password 0 sebanyak 4 kali, parental lock berfungsi untuk pembatasan usia sesuai dengan jenis tontonan. Baru bisa berfungsi jika saluran televisi yang ditonton mendukung fitur tersebut. Pada pilihan parental lock ini, kita pun juga dapat mengaktifkan penguncian menu dan channel. Pada menu channel search atau pencarian, jelas terlihat STB ini mendukung DVB T2 untuk televisi digital dan DVB-C untuk televisi kabel. Yang kita pilih adalah DVB T2. Pencarian dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Pastikan pilihan country adalah Indonesia. Untuk antena power jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak maka sinyal akan zonk atau 0%. Jika ada channel yang tidak terscan maka set submenu FTA only ke no. Terdapat fitur LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX, namun tidak ada fitur acuh untuk update channel secara otomatis dan early warning system. Menu language merupakan pengaturan untuk bahasa dan audio multilingual. Pada menu AV setting terdapat banyak pilihan untuk pengaturan video dan audio. Video resolution berfungsi untuk pengaturan resolusi dengan resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Audio tidak over volume. Kualitas suara jernih dengan dukungan Dolby Audio. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Dengan memilih submenu information, maka kita dapat melihat informasi hardware dan software pada STB ini. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory setting dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Pada OSD setting terdapat pengaturan tambahan untuk subtitle, yaitu subtitle display. Untuk WSD atau on-screen display, silakan atur durasinya sesuai dengan waktu yang diinginkan. Maksimal adalah 10 detik. Pada menu sistem juga terdapat pilihan untuk upgrade dan backup firmware. Untuk backup firmware, silakan pilih USB backup. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan secara offline melalui USB upgrade. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar musik, foto, dan video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pilihan Record Manager untuk melihat daftar channel yang telah direkam, dan DVR Configuration untuk pengaturan record dan time shift. Pantasat HD 2008 mendukung fitur HEVC H265, tidak hanya 8 bit saja, namun juga mendukung 10 bit, fitur yang tidak dimiliki oleh STB di kelas yang sama. Untuk saat sekarang, STB ini merupakan STB termurah dengan fitur HEVC H265. Menu network merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet dan akses ke beberapa aplikasi streaming yang tersedia. Silakan pilih opsi Wi-Fi untuk pengaturan koneksi ke jaringan internet. Mendukung menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT dan RT. Tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. YouTube berjalan lancar dengan resolusi maksimum High Definition atau HD. Untuk saat ini, fitur search atau pencarian pada YouTube muncul data error pada saat digunakan. Untuk mengatasinya, silakan update APK YouTube secara manual dengan menekan tombol hijau pada remote control untuk USB up key dan tombol biru untuk net up key. STB ini juga dapat digunakan sebagai IPTV player. Untuk memasukkan link IPTV, pilih load data dengan nama file IPTV tersimpan pada flash disk adalah custom_url.m3u. Juga terdapat aplikasi streaming Megogo. Pastikan untuk kebutuhan streaming, bandwidth koneksi internet minimal adalah 20 Mbps. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby, sama dengan Pantasat HD99. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Pantasat HD 2008 memiliki desain bodi besar dengan banyak ventilasi sehingga suhunya adem, tuner yang sensitif, suara tidak pecah, dengan gambar cukup bagus, mendukung HEVC H265 dan Dolby Audio. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga berfungsi sebagai media player dan perangkat streaming. Tidak ber-SNI dan tidak memiliki fitur EWS. Port USB dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub.
STB ini cocok bagi yang mencari STB termurah, mendukung HEVC, mudah dalam penggunaan, dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.